Yang orang lakuin tuh langsung set, keluarin handphone, rekam, post di sosial media dan berharap akun dia tuh jadi viral, banyak yang nonton. Hai Amici, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini kita akan bikin Get Ready With Me sambil ngebahas dua berita yang lagi rame banget di dunia influencer dan di dunia artis. Hari ini kita akan ngebahas soal influencer yang katanya kabur dari Wisma Atlet dan juga artis yang sempat ada masalah sama kakek-kakek yang minta uang. Di sini aku akan ngebahas mengenai beritanya dan aku mau sharing sama kalian. Jadi kalau misalnya kalian punya pendapat atau misalnya kalian punya pandangan mengenai kasus ini, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Ingat ya, nonton ini santai aja, nggak usah pakai emosi, kita sharing aja sambil aku mau get ready with me karena hari ini aku mau pergi, oke? Sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Oke, kita langsung make upan aja dan step pertamanya ini aku mau pakai Mop Beauty. Ini primernya Mop Beauty, bagus banget, udah aku review di salah satu video YouTube aku. Oke, kita bahas dulu yang katanya kabur dari Wisma Atlet. Jadi, pertamanya itu si influencer ini tuh dari Amerika apa ya? Iya, kalau nggak salah dia dari Amerika gitu. Harusnya tuh kan ada aturan kalau abis dari luar negeri, pada saat pulang ke Indonesia itu harus dikarantina. Dan itu tuh semua orang harus ngikutin aturan itu. Karena aturan itu dibuat demi keamanan dan juga kesehatan semua orang ya. Udah kayak dibikin aturannya yang teroke lah, kira-kira gimana. Ada orang yang bisa dikarantina di Wisma Atlet. Biasanya katanya yang di Wisma Atlet itu kalau pegawai TKI, pelajar, terus kayak perjalanan dinas gitu. Nah, kalau yang bukan salah satu dari itu harus di hotel dan bayar sendiri. Kemarin sih kalau nggak salah aku baca salah satu teman aku nge-share biayanya itu sekitar 7 jutaan ya seorang. Harus 5 hari kalau sekarang, tapi sebelumnya itu 7 hari. Nah, ternyata si influencer ini itu, dan dia di karantinanya itu di Wisma Atlet. Dan itu tuh menjadi pertanyaan untuk banyak orang. Ini berikutnya aku mau pakai cushion dari Sada. Nah, awalnya ini tuh heboh karena ada yang bilang katanya, oh ini ya yang kemarin kabur dari Wisma Atlet. Nah, muncullah berita-berita bahwa si influencer ini tuh kabur dari Wisma Atlet lah. Terus udah gitu, si influencer ini tuh harusnya nggak ada di Wisma Atlet lah. Sampai orang-orang itu kayak marah-marah di sosial media, sampai nyindir-nyindir lah, sampai kayaknya butuh konfirmasi lah. Ya aku juga nggak bilang apa yang dilakukan sama si influencer itu bener ya, karena menurut aku itu tuh aturan hukum, jadi ya harus diikutin sebenarnya, dan memang ada hukumannya jelas. Yang aku baca sih ada tuntutan penjara sama dendanya gitu kalau misalnya kita melanggar. Aku sempat lihat kok Ernest Prakasa bikin video di Instagram mengenai masalah ini, dimana dia bilang kalau misalnya dunia online, sosial media, influencer ataupun artis itu bukan jendela untuk ngintip, tapi etalase. Jadi memang sesuatu yang untuk dipamerkan, dan dia juga ngebahas juga, dan aku setuju banget sih sama dia. Nah, untuk si kasus influencer ini, aku nggak kenal sama orangnya, aku nggak tahu. Sampai terakhir video ini aku buat, ternyata emang si influencer ini tuh katanya kabur dari Wisma Atlet dibantu sama oknum TNI. Kayak untuk blush on-nya aku mau pakai blush on cushion dari SK. Dan kasus ini tuh jadi kayak sebenarnya pelajaran untuk kita semua bahwa segala sesuatu itu kan ada hukumnya ya, dan hukum itu kan dibikin ada tujuannya gitu. Jangan seenaknya kita mau enaknya aja. Ibaratnya gini, kita mau keluar negeri, terus kita punya uang atau kita punya dana untuk keluar negerinya,
Dan aturannya bilang kalau misalnya mau keluar negeri ya lo harus dikarantina gitu. Tapi bagian karantinanya nggak mau, ya jangan kayak gitu. Dan ini berlaku untuk kita semua. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, ada aturan ABC-nya, ya alangkah baiknya diikutin. Dan yang kedua, zaman sekarang tuh agak-agak riskan ya. Kalau misalnya kalian mau melakukan sesuatu, kalian harus ingat zaman sekarang tuh zamannya digital. Semua orang tuh kerjaannya ngerekam, semua orang tuh punya handphone bagus untuk ngerekam. Jadi kalau misalnya kira-kira kalian mau melakukan sesuatu, yang harus kalian pikirin, pasti akan ada yang rekam, pasti akan ada yang ngepost, dan pasti akan ketahuan sih menurut aku. Aku juga pernah bahas ini di salah satu video aku, jejak digital itu selamanya loh. Kalau misalnya kalian melakukan apa, ketahuan, dan ada yang ngerekam, ada yang ngepost, mau seberapa capek pun, mau seberapa kali pun kalian ngehapus, itu tuh akan tetap muncul gitu, termasuk berita ini. Karena masalahnya gini ya, kayak misalnya influencer ini punya uang untuk keluar negeri, terus udah gitu dia bisa punya uang dan dia sampai bisa membuat diri dia nggak dikarantina cukup lama. Dia punya uang loh, tapi tetap aja begitu media tahu, disorot, ya udah jadi ketahuan. Mau punya uang berapapun udah susah gitu. Jadi itu pelajaran untuk kita semua di saat kalau misalnya ada sesuatu, ya kita harus ingat bahwa sekarang tuh era digital dan sanksi masyarakat itu sangat real ya. Nah terus si influencer itu akhirnya buka suara dan minta maaf. Tapi kayaknya sih memang lagi diselidiki dan akan ada akibat hukumnya. Karena ini hitungannya tuh kayak melanggar aturan kan. Nah terus aku mau nambahin juga, kita tuh sebagai orang yang nonton tuh jangan jadi kayak orang yang paling bener gitu loh, kayak wah dia emang gini, wah dia emang gini, wah langsung kayak semua dosa-dosa orang itu sampai yang gak relevan pun dibawa-bawa hanya untuk maki-maki. Karena menurut aku itu jahat gitu. Orang itu memang salah misalnya, udah terbukti nih misalnya, terus memang harus dihukum. Tapi bukan berarti kita dengan seenaknya bisa ngata-ngatain dia, bisa berbuat jahat, bisa ngomong hal-hal yang jahat, bisa ngehina dia, nggak kayak gitu, itu jahat banget. Aku juga sempat baca komen-komennya gitu kan. Jadi sekalian melalui video ini aku tuh pengen ngajak kalian menjadi pengguna internet yang lebih bijak untuk nggak nge-hate sama orang walaupun lagi ada masalah apapun gitu. Karena menurut aku namanya nge-hate tuh jahat dan itu bisa merusak mental orang, mau sesalah apapun orang itu. Kalau memang dia salah di mata hukum, kita kawal biar permasalahannya itu bisa dihukum secara hukum yang benar. Dengan aku ngomong gini bukan berarti aku mendukung si yang kabur dari Wisma Atletnya, tapi maksud aku tuh ya kalau permasalahannya hukum kita kawal biar beneran gitu hukum ditegakkan. Bukan artinya kita jadi marah-marah. Kita punya smartphone itu jangan jadi fokus untuk ngehujat orang. Be smart gitu. Jangan jadi orang yang menyebar kebencian. Aku pengen banget sih mengkampanyekan itu karena aku nemu banyak banget komen-komen orang yang jahat yang menurut aku nggak layak untuk disampaikan sama seseorang. Dan menurut aku tuh harusnya orang yang menggunakan smartphone itu nggak kayak gitu, nggak ngeluarin kata-kata seperti itu. Dan satu lagi, kalian jangan jadi orang yang melanggar hukum, oke? Kalau misalnya kalian mau keluar negeri, punya uangnya, terus pulangnya harus dikarantina, ya ikutin aja aturannya. Aturan apapun itu ya kita harus nerima gitu konsekuensinya. Nah hari ini aku mau pakai eyeshadow dan ini dari The Balm. Ini eyeshadow salah satu yang aku suka karena warnanya bagus-bagus banget nih. Sekarang tuh kan emang udah lumayan banyak banget ya orang-orang udah bisa ke luar negeri. Rata-rata tuh ada yang ke Dubai. Terus ada beberapa temen aku juga yang kayak ke Turki. Tapi ya untuk make sure semua orang aman ya bagusnya sih ya kalian harus karantina kalau nyampe ke Indonesia. Ya siapin berarti duitnya gitu. Nah terus kasus yang kedua yang ramai banget itu kalau ini dari dunia artis ya. Sebenarnya aku tuh nggak ngikutin banget loh artis ini. Dan jujur nih ya, dari si artis ini tuh bahkan konten YouTube-nya tuh hampir jarang banget aku lihat. Dan kalau aku perhatiin kasus-kasus yang menimpa dia atau berita tentang dia tuh lebih banyak dari akun-akun repost. Karena ya mungkin emang kontennya dia bukan selera aku sih, jadi kayak beda selera aja. Tapi si kasus ini tuh yang rame banget. Sebenarnya kalau menurut aku ya, yang bikin ramenya itu lebih ke medianya. Kasusnya itu kan ada bapak-bapak minta uang sama si artisnya. Mungkin bapak itu minta karena si artisnya punya konten yang bagi-bagi uang, sehingga si bapak-bapak itu memberanikan diri untuk minta uang sama si orangnya. Ini menurut pendapat aku pribadi ya, kadang tuh nggak bisa nyalahin orang yang
kadang suka kayak nyapa berlebihan, terus kadang suka so akrab, apalagi sama orang yang selalu ada di layar kaca, selalu ada di channel YouTube. Kenapa? Karena ini setelah aku mempelajari ya, misal gini, aku sering bikin video, aku nggak pernah lihat kamu nih, aku nggak pernah tahu kamu seperti apa, tapi kamu sering nonton video aku, misalnya aku upload 2 hari sekali, nah selama 2 hari sekali itu selalu nonton, bahkan instastory aku cerita sama suami aku cerita sama mamah aku lagi makan malam, aku lagi sarapan, aku lagi olahraga, nonton nih, sehingga merasa bahwa oh aku tuh kenal banget nih sama orang ini, oh aku tuh tahu banget nih kebiasaan dia. Nah itu tuh sampai secara nggak langsung merasa kalau diri kita itu kenal sama si orang yang selalu ada di layar kaca, sehingga pada saat ketemu kadang orang-orang itu suka kayak nggak sopan gitu, tapi itu tuh kayak naturalis seperti itu. Nah biasanya hal yang kayak gitu yang bikin si artisnya jadi nggak nyaman. Mungkin si bapak itu merasa bisa minta karena dia sering lihat atau sering nonton kontennya si artis, jadi ngerasa bahwa nanti suatu saat nih kalau gue ketemu sama si artis ini gue akan minta uang sama dia, kayak gitu mungkin aja. Nah sebenarnya permasalahan itu sudah beres, jadi udah ada adegan maaf-maafan lah, walaupun dengan semua pro dan kontranya. Jadi ya tetap ada masalah ribut-ribut dulu lah. Tapi akhirnya kayak mereka tuh maafan gitu. Cuman yang aku sempat sebel juga sama media, mereka tuh sampai kayak jahat gitu loh sama si bapak-bapaknya. Bapak-bapak ini kan umurnya udah 77 tahun. Dia ya mungkin minta uang karena dia ngerasa kenal sama si artisnya. Sampai dibahas gini, kenapa si bapak ini punya anak 3? Terus udah gitu anaknya udah umur 35, 34, sama 37 kalau nggak salah. Kenapa di umur dia yang 77 dia masih bekerja dan meminta uang? Ya kan sebenarnya hak-hak dia ya. Mungkin aja duitnya ada tapi ya pengen kegiatan, pengen ngisi waktu atau nggak mau bergantung sama anak. Itu tuh jadi dimasalahin seolah-olah bahwa si bapak ini tuh rese banget gitu. Itu tuh ditayangkan di televisi nasional yang otomatis viral banget lah, sampai diwawancara lah tetangga si bapaknya segala macam. Jadi menurut aku yang bikin ini rame dan heboh itu ya media. Ternyata nontonnya tuh suka dengan hal yang kayak gitu. Tapi bukan berarti yang aku omongin kayak gini tuh menurut aku apa yang dilakuin sama si artis bener ya. Karena menurut aku mau gimana pun ngebentak orang tua, ngemarahin orang tua tuh nggak sopan, dan kayaknya kalau dia public figure dia harusnya lebih tahu untuk tidak melakukan itu. Walaupun tadi aku sempat nonton sih kayak di videonya Deddy Corbuzier mengenai kasus si artis ini, bahwa dia bilang ya dia tuh kadang kayak gitu pengen ngeliatin sama orang sifat asli dia kayak gimana. Nah tapi intinya dari kedua kasus ini tuh kita tuh sebagai penonton ya kalau misalnya memang salah ya kawal aja sampai si orangnya tuh misalnya kalau salah secara hukum dihukum. Kalau misalnya kayak si artis yang marahin kakek-kakek ya kawal sampai si artisnya ini minta maaf sama si kakek-kakeknya, atau kawal sampai si kakeknya tuh ngerti untuk nggak sembarangan minta uang sama orang, bukannya langsung kayak ngehujat marah-marah gitu. Sampai ada yang pro sama si kakeknya dan bilang harusnya si Baim Wong itu nggak bikin konten tentang ngasih-ngasih uang kalau misalnya nggak mau dimintain uang. Menurut aku itu logikanya agak aneh sih. Maksudnya kan kalau dia mau ngasih ya terserah dia. Kalau ternyata ngasihnya mau direkam ya sebenarnya itu terserah dia ya. Yang jangan itu kalau udah ngasih direkam tapi ngasihnya bohong, itu kan jadi bohong. Tapi ya kalau misalnya memang ngasihnya bener dan yang dikasihnya nggak keberatan direkam sih ya oke-oke aja sih, menurut aku nggak masalah. Dan orang-orang tuh jadi kayak nyalahin gitu. Menurut aku sebenarnya yang salah itu ya misunderstanding sebenarnya yang aku jelasin tadi. Mungkin si bapaknya ngerasa ya lumayan bisa dapat uang, orang-orang juga dapat, kalau gua dapat juga kan oke juga nih. Dimana menurut aku kelakuan seperti itu ya harusnya tuh nggak boleh dilakukan sama siapapun gitu. Dan si artisnya karena emosi dia jadi kebawa-bawa dan dia akhirnya jadi ngamuk gitulah, marah-marah. Nah kalau aku pribadi ya aku tuh dulu orangnya galak banget. Kalau misalnya kalian kenal aku dari lama atau misalnya tahu aku udah kayak dulu kayak gimana, aku tuh galak dan gampang emosian dan gampang meledak banget orangnya. Tapi makin kesini itu aku mulai ngerti bahwa tidak semua orang tuh akan nerima sifat aku yang kayak gitu. Kalau aku sendiri, kalau misalnya di saat aku ngadepin sesuatu, aku emosi, misalnya ya, ada orang komen jahat ya sama aku. Terus aku baca, aku kesel. Biasanya tuh aku nggak langsung reply, tapi aku diamin dulu, aku hitung sampai 20 detik.
Kalau dulu sih aku ngitung sampai 3 ya, tapi kayaknya kalau 3 rada kurang ngaruh. Akhirnya aku hitung sampai 20 detik, bahkan kadang nggak 20 detik. Kalau lagi aku baca di handphone, aku taruh handphonenya, udah aku ngelakuin hal yang aku suka. Kalau berikutnya memang aku mau nge-replay, aku replay. Kalau ternyata enggak, ya udah aku tinggalin aja karena mungkin aku males kan. Jadi menurut aku memang tidak hanya si artis ini ya, kita semua harus punya anger management yang cukup baik. Karena zaman sekarang tuh semua orang menyimpan amarah dengan keadaan stres kayak gini. Jangan sampai meledak di satu tempat yang tidak kita inginkan, yang sampai bisa jadi direkam sama orang. Again ya, aku bilang zaman sekarang tuh semua orang tuh kerjaan yang rekam. Ada kejadian apapun ya, kecelakaan kayak apapun, orang tuh bukan nolong dulu atau bukan nanya ada apa dulu. Yang orang lakuin tuh langsung set, keluarin handphone, rekam, post di sosial media dan berharap akun dia tuh jadi viral, banyak yang nonton. Kayak ini aku mau pakai eyeliner dulu. Kalau pakai eyeliner harus khusyuk ya. Oke, berikutnya ini aku mau pakai maskara. Dan lagi ya, aku bilang sama kalian, aku tidak membela si influencer ataupun si artis, dan aku tidak membela orang yang nge-comment hate. Maksud aku, setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya lah, kayak sinetron. Jadi setiap kejadian tuh ada pembelajarannya gitu, pengingat buat kita. Kayak misalnya yang dari luar negeri yang harusnya di karantina, dia nggak di karantina, terus malah kabur. Itu jadiin pelajaran buat kita bahwa yang kayak gitu tuh nggak boleh, jangan sampai dicontoh gitu. Terus ada orang yang viral karena marah-marah sama bapak-bapak, ya kita harus mengingat bahwa oh yang gitu tuh nggak boleh, nggak patut dicontoh, itu tuh salah. Kita ngelihat orang-orang yang komen hate sama kedua orang itu, ya itu jadi pembelajaran juga bahwa jadi orang jangan komen hate gitu, jahat, untuk apa sih komen hate gitu maksud aku tuh. Jadi ya setiap orang punya partnya masing-masing. Kadang tuh kita sebagai penonton suka lebih galak sih, oh iya dia kan begini, padahal kan kita juga sama-sama nonton ya, dan kita sama-sama melihat dan mendengar di media gitu. Dan kadang media juga gitu sih, suka ngelebay-lebayin kayak yang tadi aku ceritain. Jadi bukannya dapat informasi yang jelas, tapi ini tuh malah menimbulkan kekacauan dan makin membelah dua kubu untuk saling berantem kadang tuh. Oke, untuk lip tintnya ini aku pakai Nasivic yang My Heart. Ini tuh yang Glossy Mood Lip Tint. Dan aku juga mau ngingetin ya, setidaknya aku ngingetin kalian yang nge-follow dan suka nonton video YouTube aku. Kalau kalian ngelihat tragedi kayak gini, ngelihat masalah gini, please jangan jadi orang yang ngompor-ngomporin. Jangan jadi orang yang makin manas-manasin, membuat suasana semakin keruh. Ya kalau mau nonton mah nonton aja, jangan jadi kayak manas-manasin, komen-komen jahat. Nggak perlu kayak gitu ya. Oke, ini mau aku ombre sama yang Passionate Cherry. Ini tuh bikin bibir aku kelihatan sehat banget, aku suka. Gini aja. Ini make upnya udah selesai, oke? Jadi gimana menurut kalian mengenai dua kasus yang lagi viral itu? Kita saling sharing, boleh bebas kalian mau komen apapun. Tapi yang pasti ada pembelajaran, dan kita sebagai orang tuh harus bisa ngambil hal yang positif dan tahu yang negatifnya tuh nggak boleh ditiru gitu ya. Oke, sekarang aku mau berkegiatan, mau pergi. Tapi yang pasti, makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai, nemenin aku ngobrol. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Dah!